Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur karena kasih Allah begitu indah dalam hidup kita. Dan kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 12 Juni tahun 2024. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Marilah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, selalu kami datang kepadamu, karena kami tahu di dalam Tuhanlah kami memperoleh ketenangan, kami memperoleh kebahagiaan, juga hidup kami selalu Engkau berkati dan tuntun. Di kesempatan ini kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus memampukan kami, agar kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pegangan di dalam hidup kami. Ini kami yang siap menyambut firman-Mu. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasalnya yang ke-11 ayat 14-28. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman dan yang memeliharanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita kepentingan. Kepentingan adalah teman yang abadi. Demikianlah prinsip yang sering kita jumpai dalam dunia politik praktis. Hari ini teman berubah menjadi lawan. Tergantung pada kepentingan. Kalau kepentingan sama, maka koalisi dimungkinkan terjalin. Belenggu iblis membuat orang itu menjadi bisu. Namun oleh kuasa Kristus, ia dibebaskan sehingga orang itu dapat berbicara kembali. Namun beberapa orang menuduh bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan.
Saudara, beberapa orang lain lagi berusaha mencoba Yesus dengan meminta tanda dari sorga. Sikap Yesus tegas dan jelas bahwa tidak ada kepentingan yang sama antara Allah dan iblis, antara kebenaran dan kejahatan, antara yang kudus dan dosa. Yesus dapat mengusir setan dan ia tidak membutuhkan kuasa lain, karena tidak ada kuasa yang melebihi kuasanya. Yesus telah membuktikan bahwa iblis tidak bisa menahan Yesus dalam kerajaan maut. Yesus telah mengalahkan iblis dan mengalahkan kerajaan maut melalui kebangkitannya. Saudara, Yesus menegaskan bahwa siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikannya. Kepentingan kita, saudara, adalah menjadikan hidup itu berarti. Saudara, tujuan akhir dari pekerjaan iblis adalah mencerai-beraikan, bahkan kebinasaan. Di dalam Kristus ada damai sejahtera dan hidup kekal. Untuk mencapai kepentingan kita, maka jelas yang dibutuhkan adalah hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Sehingga segala upaya iblis yang menghancurkan hidup kita dapat diatasi. Bersekutu dengan Kristus menolong kita terhindar dari kuasa iblis, maka hidup kita akan semakin menghasilkan buah yang baik. Marilah kita terus bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan jauh dari kuasa iblis, dan kita akan teguh menghadapi hidup ini, dan Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih, kasih-Mu begitu besar bagi kami, telah menolong kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih penyertaan-Mu sangat indah bagi kami sekalian. Biarlah firman kami dengarkan boleh mengambil bagian dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan boleh memberkati anak-anak kami. Mereka telah mengikuti semester. Terima kasih Tuhan. Semoga hasilnya baik. Tolonglah dalam melanjutkan pendidikan untuk mereka yang telah tamat, agar mereka mendapatkan sekolah yang mereka harapkan. Berkati yang telah menyelesaikan semester, semoga hasilnya memuaskan. Damai sejahtera-Mu ada dalam keluarga kami. Orang tua kami Engkau berkati agar tetap sehat dan bahagia. Pekerjaan kami Engkau berkati. Tuntunlah kami agar kami selalu menikmati hadirat Tuhan. Engkau bersama dengan semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini. Biar mereka teguh dalam Kristus, melihat dan menyaksikan kuasa-Mu yang dahsyat, dan terus menikmati akan mujizat Tuhan yang indah dalam hidup kami. Saudara-saudara kami yang sakit Tuhan sembuhkan, saudara-saudara kami yang berduka Tuhan hibur, kemurahan-Mu berlaku bagi mereka sekalian. Demikian juga Tuhan, ketika kami berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan, mampukan kami melewatinya, karena hanya di dalam Tuhan kami akan tenang dan kuat. Engkau bersama dengan semua pelayan-pelayan-Mu, Engkau kuatkan mereka untuk melayani dengan setia. Engkau bersama dengan pemerintah kami, agar pemimpin-pemimpin kami dapat memerintah dengan bijaksana dan kami hidup dalam damai sejahtera-Mu. Teruslah Engkau memberkati kami Tuhan, dan ajar kami untuk takut dan setia pada-Mu, agar hidup kami berkenan bagi Tuhan. Ini kami yang datang pada-Mu, kami berseru, kami berdoa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih, saudara-saudara boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah firman ini menjadi bagian yang indah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.